Jadi sambil diperban tuh bungkus-bungkusin sendal. Masih Karol nih, ngabarin ke Purwita. Romo Sarto, Panik langsung. Tangannya ada putus ya. Tangannya segini ya, gue bilang. Sampai gak panik. Langsung rame tuh, tangan rame. Iya, betul. Sobat Katolik Rock dimanapun Anda semua berada, salam sehat berlimpah berkat. Jumpa lagi dengan kita semua di Katolik Rock. Nah, ini ada Romonya kagak ada suaranya, ulang lagi dong. Oh iya. jumpa lagi di Katolik Rock. Nah, sengaja romonya nelat, jadi supaya ini. Ya silahkan Mas Henry, Mas Ya narator gimana? Alek memperkenalkan untuk ini karena kan Soto Indonesia nih ceritanya nih. Bener dong Soto Indonesia. Iya, kan? bener. Iya malah. Ya ada kita ada yang komen dari Kanada. Salam buat yang di Lembata. Nah, salam buat yang di Lembata. Nah, ini mungkin perkenalan dulu nih sebelum kita masuk kok bisa sama Romo ini. Ini Romonya gede banget teman-teman dan ini satu-satunya Romo unik. Tikus Kepanang Jakarta. Karena Oh nanti ceritain nanti. Saya hidup bersama Romo ini lumayan lama jadi nanti. Silahkan Romo waktu dan tempat dipersilahkan. Apa sih perkenalan? Perkenalan nama, tanggal lahir, ukuran pakaian. Selamat jumpa. Iya. Saya Romo Aldo, saya Imam Projo Jakarta di Susun Jakarta, baru 11 tahun jadi Romo. Saya lahir 9 Februari 40 tahun lalu lah, 40 tahunan yang lalu. Terus sekarang sedang sibuk karena diminta untuk ngobrol di sini. Sibuk ngobrol. Sibuk ngobrol nih kesimpulan yang baru. Iya. Iya, jadi ini senang banget kita dari teman-teman Katolik Rock dengan Romo Aldo ini nggak asing lagi. Jadi jauh di mata, dekat di hati. Kita di masa lampau ya. Terutama ini. Hidup bareng ini itu mah dua orang ini gitu. Kalau saya waktunya hidup bersama beliau singkat tapi padat. Nah, itu dia. Mau sekarang ini kan Romo tugas sebagai ketua Komsos juga nih selain pastor paroki di paroki Jalan Malang. Komsos tuh ngapain aja sih? Terus udah Komsos. Iya. Komsos itu kan tahu kepanjangannya kan Komsos? Tahu. Apa? Komisi Sosial. Betul, komunikasi sosial, bukan komisi Komisi sosial. Komisi sosial urusannya sama orang miskin. Demi Tuhan saya selama ini salah. Komunikasi Komunikasi sosial. sosial. Jadi komisi. Baru tahu juga. baru tahu. Gue juga baru tahu. Jadi bukan Komsos sebenarnya, komisi Komsos. Oh. Komisi sosial juga nggak ada sebenarnya, adanya Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi. Nah, PSE. gue baru ngerti loh ini. Serius. Serius. Seriusan. Ini sama kita. Sama. Mungkin gue yakin teman-teman dan saudara di luar sana ada yang baru Enggak tahu. Ngaco. Gas terus. Lanjut. Iya, Komisi Komunikasi Sosial. Ya intinya sebetulnya bertugas untuk mewartakan aja sih ke khalayak ramai tentang pewartaan iman, ajaran-ajaran iman lewat berbagai macam media. Jadi memang tugas dan pekerjaan saya relate dengan para pekerja-pekerja media Katolik maupun media-media di luar Katolik. Nasional gitu. Ya, maksudnya media-media TV, mainstream dan sebagainya gitu. Jadi menjalin relasi dengan mereka karena ya dengan berbagai macam cara kan mereka bisa membantu pewartaan itu. Misalnya contoh kayak kita kerjasama terus sama TVRI untuk menayangkan misa live streaming setiap hari Minggu jam 11. Ini dimulai pada saat COVID waktu itu? Iya, mulai. Sebelumnya udah ada, cuman masih kayak reguler ya. eventual Senang-senang gitu loh, ya. eventual lagi ada Natal, apa Paskah. Tapi sejak COVID kan umat butuh kan untuk merayakan misa dari rumah. Lalu ada orang-orang yang nggak punya internet, punyanya cuma TV tabung, pakai siaran UHF gitu kan. Butuh lalu iya akhirnya kita menjalin kerjasama ya gitu. Lalu juga misalnya dengan MNC, SCTV beberapa atau Kompas juga beberapa. Jadi lebih untuk soal bagaimana itu pewartaan itu bisa sampai ke banyak orang. Komunikasi sosial. Kalau untuk diri sendiri komunikasi antisosial. Mulai offside. Ini offside round pertama. Suka menyendiri diri. Iya. Tapi bener loh. Ini cerita tentang tentang Iya, kebodohan tadi. Iya.
gue selama ini menyangka Komsos itu adalah komisi sosial. Lalu logika gue ini selalu bertentangan, tapi gue tidak pernah mempertanyakan lebih dalam. Kok Komsos larinya selalu ke media, ke betul. penyiaran? Nah, ternyata Komsos itu Salah, ya. Komisi Komsos Komunikasi Sosial. iya. Ini di KAJ. Di seluruh kuskupan ada. Itu Enggak, yang Romo kan di KAJ iya ya? di KJ ya. KWI ada juga. KW ada lagi. Oke. Tapi Romo itu punya media sendiri nggak yang untuk menyalurkan ide-ide Komsos dan berita-berita tentang keuskupan gitu? Di kuskupan ada. Kuskupan. Ya di media sosial mainstream ya kita punya. Di YouTube ada Komsos KJ. Semuanya Komsos KJ cari aja di Instagram ada, di YouTube ada, TikTok juga ada. Di website juga ada kj.or.id. Jadi itu radio juga ada, radio lain meskipun jarang yang dengar tapi ada pendengarnya juga ada. Oh ada radio Radio. khusus Ya, KJ. intinya gini kalau komunikasi sosial itu yang penting bikin dulu, Iya. ramein dulu, ntar masalah orang mau denger kan itu bisa kapan gitu. Tiba-tiba oh kayaknya pernah Oh lihat sama di situ. kayak motonya Katolik Rob. Iya benar. Jangan-jangan niru. Yang penting bikin dulu. Jangan-jangan niru. Sama moto belakangan. Iya. Siapa tahu nanti baru meledaknya 5 tahun lagi. Benar, gitu. benar. Karena kita tuh kalau di Katolik Rock kita juga mencari haters sebenarnya, bukan mencari viewers. Oh, cocok berarti. Karena kan Yesus mendatangi pemungut cukai dan Oh, kira-kira iya, kita haters rangkul muncul. dari Iya, situ. iya, benar. Emang pemungut cukai? Kita datang ke sini. Parah. Lanjut. Jadi Ya, jadi apa tadi? dari tadi. Iya, harus bekerja sama dengan TVRI. Iya, menyiarkanlah ke khalayak ramai itu soal media. Sorry Romo, senggolan dikit ya. Apa itu? Kita kan juga, saya sering nonton Romo kalau di big screen setelah selesai misa gitu ya. Di katedral, mungkin di paroki lain juga ada Romo Aldo dari Komisi Komsos, ada Romo Joy, Iya, ada Romo-Romo, Sabana, iya. ada Romo-Romo. Konflik nggak sih sama Hidup TV? Oh enggak, jadi karena kan Hidup TV kan sekarang modelnya udah yayasan. Udah Oh, perusahaan beda ya. sendiri, jadi udah punya ADART sendiri. Hmm. Sebelumnya memang waktu zamannya ketua sebelum saya itu, dia juga membawai Komsos sekaligus membawai Ya, hidup. Oke. Akhirnya ketika saya diminta jadi ketua Komsos, saya bilang karena ini dia punya karyawan sendiri, punya ADART sendiri, punya mekanismenya sendiri, ya saya akhirnya cuma dikasih SK cuma ketua Komsos aja di bawah Keuskupan. Meskipun hidup juga di bawah Keuskupan, tapi kan Komsos kan bergabung di dalam Dewan Karya Pastoral itu ya, sistem organisasinya di Keuskupan. Jadi akhirnya dibedain supaya arah dan kebijakannya juga dibedakan gitu. Nggak Tapi sama. yang mau mengontrol lah dalam arti tertentu gitu ya, mengawasi pergerakan hidup bukan dari Komsos. Iya, bukan Komsos nggak ikut itu. Itu- Kita bantu mereka juga, beberapa konten itu kita kasih ke mereka juga supaya mereka bisa siarkan juga gitu. Kan mereka subscribernya jauh lebih banyak kan daripada Komsos Komsos. KJ. Iya. Karena hidup kan lebih Dan jangkauannya juga luas kan, iya, mereka kan lebih bukan nasional. KJ. Ini SK Romo yang ada tipekannya itu kan ketua Komsos hidup terus hidupnya ditipek. Komsos. Iya, kayaknya saya harus lihat cek lagi. Yo, kelewatan. Kok Offside. dia bisa lebih tahu ya? Saya miti-mitinya banyak. Ntar kalau mau di-share kontennya boleh ke Katolik juga. Iya. Katolik Rock juga ya. SK yang ditipek. Nah, terus kan Romo ini pastor kepala di paroki Nasi Loyola. ya Jalan Malang. belum Itu. sebentar sebelum jalan ke Malang dulu masih Komsos dulu menarik. Masuk Komsos. Komsos Iya. udah gas lagi. Satu yang ada. Eh, Kasih Dri. Kan saya lihat jam. Tadi dia menarik habis lihat itu. Oh, dia Contekan. pertanyaan. Saya lihat jam soalnya. Ya, gas silakan. yang Komsos itu kontennya isinya apa mau? Maksudnya apakah hanya cukup dengan kehidupan Katolik dan mengkatolikan atau ada nuansa lain dalam seri-seri Komsos yang ada di Iya, sebetulnya Channel-channel yang fokusnya kalau yang saya buat itu fokusnya yang jelas adalah mendukung setiap informasi dan karya Keuskupan. Ada konten reguler yang kita bikin setiap hari itu ada oase rohani Katolik, renungan harian. Ya, karena itu penonton setianya cukup banyak. 2.000-an lah, 2.000-an, 3.000-an sekali nonton orang. Itu penonton dan pendengar. Penonton saja. Karena di kan ada yang nonton terus di mute. penonton saja di YouTube. Oh gitu. Itu pagi-pagi selalu tayangnya tiap hari. Jadi dan saya kira di Keuskupannya lain juga nggak ada yang punya konten setiap hari tayang.
Oh. Katolik Katolik Rock. Oh, Rock ya ada, setiap Bang. hari tayang. Setiap hari tayang. Setiap hari tayang ngikutin kalendarium liturgi Oh. pokoknya. Wah, ini apaan sih kata dia? Kuskupan lain maksudnya. Oh, nih, ya Kuskupan lain. siap. Oh, bener kan kita satu kuskupan. Kalau Katolik Rock bikin kuskupan sendiri juga boleh. Enggak gitu Oh, juga. enggak. Mulai ngaco Romonya agak sedikit. Ya silakan. Iya, Bang. iya. Jadi di kuskupan itu lalu juga misalnya kayak informasi tentang gerakan-gerakan di kuskupan. Misalnya kan kita lagi tema-tema Ardas nih, Iya. Ardasar, lalu kira-kira apa sih yang bisa dijadikan gerakan inspirasi atau kreatif dari tema Ardas itu? Misalnya kalau penghargaan martabat manusia tuh tahun pertama kemarin kan, lalu kita cari ada komunitas-komunitas nggak atau yayasan-yayasan atau gerakan-gerakan yang memang mengangkat gerakan menghormati martabat manusia. Lalu kita datengin, ya kayak gini, datengin, kita wawancara, kita ambil shootnya, kita kayak panti asuhan, suster gitu kan. Lalu juga ada kesejahteraan bersama, misalnya cari gerakan-gerakan yang memang orang-orang yang punya ide-ide kreatif untuk menaikkan ekonomi mereka dan ekonomi masyarakat. Waktu itu sempat pergi ke kampung sawah, buat ada orang yang bikin semacam kebun kecil, tapi di situ ada ekonomi sirkular itu loh. Jadi ada yang dia melihara maggot juga, dia sampah-sampah untuk makan magotnya untuk makan ayam, ayamnya telurnya dikonsumsi sama dia. Jadi muter. Gitu ada di Magotnya dikeringin dijual. Iya dijual juga. Jadi kita datengin lalu kita liput. Ya. Itu tadi yang penting ada liputannya supaya sewaktu-waktu kalau kita butuh ini bisa dinonton. Terus juga misalnya Bapak Keren Uskup juga ya. punya program reguler itu Api Karunia Tuhan. Saya seneng dengan program itu karena kita akhirnya punya pustaka video uskup gitu. Pustaka video. Itu penggagasnya awalnya? Romo Adi Okay. Prasojo. Bapak Uskup juga setuju kan dia seneng ngajar ya. Iya. Jadi kayak semacam pengganti dia ngajar dan kita memeras isi otak beliau, pengetahuan beliau tentang kitab suci yang saya kira kalau cuman hanya ditaruh atau diberikan di bangku kuliah sangat sayang sekali. Tapi kalau direkam lalu bisa dipublikasikan dan setiap saat orang bisa nonton, Itu bisa reguler putar lagi. kayaknya. Reguler tiap Iya. Senin. Iya, pokoknya. Saya juga rekaman bisa sehari 2 kali, sekali gitu, seminggu sekali. Kalau yang renungan harian itu, Romo yang bawain? Romo-romo di Kuskupan. Jadi Oh, kita ganti-gantian ya? kita udah punya romo-romo tetap yang memang tiap tanggal ini romo ini, jadi udah dijadwalin. Dan ya puji Tuhan romo-romo itu bersedia komit untuk membantu. Di tempat mereka masing-masing? Enggak ada yang secara Zoom, ada yang datang Oke. ke Kuskupan di studio. Jadi lebih banyak konten tentang Katoliknya ya. Betul. Dan yang menarik tadi tuh yang pemberdayaan umat tuh termasuk yang ekonomi itu menarik. Iya, jadi kita kan cari-cari dong, dengar-dengar dari paroki-paroki ada gerakan-gerakan unik yang mereka buat, ya kita datengin gitu. Kita datengin, kita liput, kita bikin konten. Kita dulu Katolik Rock pernah punya concern Bonum Komune, tapi ini berdua mintanya syutingnya Car Free Day. Orang lari, nggak nyambung, saya bilang gini. Nah, Kita nggak pernah ngomong ya. Kita ada kali, jadi pas nih, ya kan. Aduh. Ya. Ya udah skip deh. Tapi untuk gerakan atau konten Komsas itu ada nggak yang ke arah dengan agama dan kepercayaan lain, Bu? Oh agama, kalau itu sih, kalau secara khusus ya Iya, belum ada. Tapi yang jelas kami itu tidak mau, saya sebetulnya berpikir bahwa Komsos KJ tidak mau bergerak sendiri. Kita juga harus menjadi penggerak komsos-komsos paroki untuk melakukan itu. Makanya ini juga promosi sekalian, tiap tahun sejak udah 3 tahun ini kita mengadakan festival film Arah Dasar Kuskupan Agung Jakarta. Beberapa kali Bekasi Keranji kemarin menang tuh. Dan itu salah satu, dan pemeran utamanya itu Mbak Kaminah itu kan Muslim. Jadi dia diajak main film, ya kayak gitu. Jadi saya pengen supaya yang menggerak itu bukan cuma tingkat kuskupan, tapi di paroki-paroki juga bikin konten atau film singkat, film pendek untuk membantu umat menangkap penyadaran itu loh, tema-tema arah dasar. Tapi gemanya kurang ini ya. Karena Kan mungkin komunikasinya via Komsas ya. bukan soal gema yang penting. Iya kan. Asik. Tadi udah ditanya di depan ya, Bukan soal gemanya, udah yang dipur di penting depan. ada tandanya gitu. Ntar mungkin akan bergema 5 tahun lagi gitu kan. Tunggu mau pensiun. Karena juga. dibahas jadi bergema nanti. Wah ternyata dulu pernah ada Ada, gitu. iya. Cuma Katolik Rock tuh kalau ikut menang. Nangis cuma menangis karena kita bukan paroki. Tapi yang tahun ini loh paroki-paroki yang belum pernah ikutan.
Terus ada yang dari Seminar Wacana Bakti juga bikin. Loh, kita ini juga Yayasan Katolik Rock bisa ikut. Iya, bisa. Yayasan Katolik Rock. Ini yang namanya Katolik Rock. Oke. Iya. Nah, kalau sebelum masuk ini bridging-nya ya, kan Romo ketua Komisi Komsos KJ. Iya. Di sini juga ada Komsos nih. Di paroki ada Di paroki ada Komsos. Nah, ketua Komsos di paroki ini dikejar-kejar nggak sih ketua Komsos KJ kan di depan mata gitu, kayak atau koordinasinya menjadi lebih baik, atau dia dapat bocoran selalu tentang apa yang akan terjadi dulu. Atau semuanya dilimpahkan ke Romo. Ada Romo Komsos ini gitu. Enggak, saya malah nggak mau kayak gitu. Oh, gitu. Iya, saya pasti akan berusaha mendorong Pak Komsos di sini gitu kan. Lu romonya kan di keuskupan, masa lu kagak aktif gitu. Saya kompor-komporin gitu. Under pressure. Ya lu bikin dong gitu. Pastor paroki lu kan ketua Komsos KJ, masa parokinya Jangan bikin malu gua dong. Enggak, dia doang ngomong begitu. Enggak kan maksudnya terusannya begitu Iya, sebenarnya. maksudnya ayo dong bikin. Akhirnya kemarin kan ini yang tahun lalu mereka nggak bikin film, terus tahun ini gua paksa gitu. Aku paksa kan, saya paksa. It's okay. Saya paksa, bukan saya paksa sih, saya dorong gitu. Ayo apa yang bisa dibantu? Akhirnya kita ngobrol-ngobrol ketemu tema. Siapa yang bikin skrip nih? Waduh, siapa ya, gini dan sebagainya. Udah deh, saya bikin skrip. Akhirnya saya bikin skrip. Wah, Romo bikin Saya bikin skrip. Bikin skrip nih. Habis itu saya pure nih. pure skrip. Bukan ChatGPT ya? Bukan Wah, skrip, ini pure gua suka ChatGPT. pure skrip. Lagi. Karena berasal dari pengalaman pribadi, Iya. skrip gitu. Terus akhirnya ya udah nih, ini skripnya kasih, terus ya udah biar mereka berkreasi gimana mewujudkan skrip itu jadi film gitu. Itu aja sih. Jadi saya lebih suka tuh mendorong, encourage orang gitu ya. Sama kayak Mas ini, Romo. Suka dorong. Pakai kaki jorokin. Tapi udah kuat lu. Dorong pakai kaki, jorokin Pakai dia. tangan nggak kuat. Dan itu kan Romo sibuk di sana, di Kuskupan. Gitu. Kan berarti kan office hour Romo lebih banyak waktu di Iya, pagi sampai Kuskupan. sore jam 3-an lah. Terus gua Kuskupan jam baru 3. ke sini. Itu Iya. bagaimana tuh, Mo? Kan Romo di sini statusnya bukan pastor rekan, malah sebagai pastor kepala. Tugas-tugas sebagai pastor kepala apakah keteteran atau Enggak sih, yang penting kalau saya sih lebih bisa ini ya. Saya udah misalnya kayak soal karyawan gitu, kebutuhan-kebutuhan yang penting dengan saya, pokoknya yang penting jadwalnya jelas aja. Misalnya Senin saya ada di rumah. Tanda tangan Senin ya, gitu. Iya kan? Tanda tangan Senin, dipul di Senin. Mau tanda tangan apa untuk ngeluarin anggaran atau cek ya Senin semua dikumpulin gitu. Terus Selasa, Rabu, Kamis saya ke kantor gitu, ke Komsos. Jumat kesini lagi. Jumat saya udah bilang sama umat, Jumat nih kalau butuh kunjungan orang sakit, rumah sakit, Jumat ya gitu. Jumat dari jam 8 sampai siang sampai sore lah bisa saya kasih waktu gitu. Ya udah saya standby di sini. Tapi untuk requiem ada Requiem exception mah- ya? Exception, kalau requiem kan nggak bisa dijadwalin. Nggak bisa. Iya. Nyindir dikit. Kalau requiem exception gitu. Ini versi panjang jawabannya, Romo. Kalau versi pendek tadi ditanya oleh Katolik Rock, apakah nggak keteteran? Ada jawaban versi pendeknya. Apa itu? Kalau saya keteteran, nggak mungkin saya podcast sama Katolik Rock. Keluar ya kan? Daripada 2 paragraf menjadi 1 Iya, kalimat. benar-benar. Tapi Iya, harus on benar-benar. time, Romonya mau misa sama suster. Oh iya, pemirsa, teman-teman kita kemarin dipastikan sama Romonya on time ya, besok kita before Kita selalu time. on time. Before time, walaupun Keteteran sih enggak sih. Yang penting atur jadwal aja lah. Atur timeline segala macam jelas. tapi keren loh dari yang diceritain ya. Romonya nggak pernah libur. Senin standby di Betul paroki juga. tanda tangan. Selasa, Rabu, Kamis ngurusin Komsos. Jumat di sini standby mau ada panggilan orang sakit, doain orang sakit di rumah sakit, kunjungan kemana-mana itu sih. Sabtu Minggu udah pasti Di dipantek paroki, di sini di iya. paroki. Liburnya kapan, Mo? Liburnya di sela-sela aja. Makanya saya ngambil libur itu, sebetulnya libur itu kan lebih soal punya waktu Real sendiri ya, sendiri, punya ya, waktu me sendiri time, ya. me time. Makanya saya kan seneng sendiri itu gara itu, ngambil waktu me time sendiri gitu untuk Rican, entah denger musik. Nggak perlu Karena seharian Anda tahu full gitu ya, kan, Iya. denger musik gitu sendiri aja, main musik, nggak bikin lagu, Oh, masih bikin lagu? masih bikin lagu. Romo ini emang seniman sekali. Lagu death metal? Dead Body. Itu Romo Ricky. Enggak, jadi dulu waktu tinggal bareng ini saya minjem kaset Slipknot pertama ini dari Romo ini, masih zaman kaset zaman dulu. Sekarang gue lebih ke ini sih, pop-pop indie gitu. Ah, nggak asik tuh, Mas.
Kurang. skena-skena metal gitu, loh. skena-skena Oh Grace. iya, oke. Britpop ntar lawan. Culture gitu, Balik lagi. culture. Romo kan punya perhatian yang besar juga buat umat di sini. Berarti Iya. kan kalau dari secara jadwal ya, itu tantangan terbesar paroki ini apa sih, Mu? Ini kan paroki lama ya, kalau nggak salah ya. Terus posisinya juga di tengah kota. Kejepit. Gue dibaptis Iya. di sini nih. Lu bagus sini. Mm-mm. Wih, anak sini. Di sini loh. Ya, waktu gue nikah Di kan gereja, kesini. ini kafe. Iya, dulu gereja. Bukan, di sini belum ada dulu, masih pohon ini, ruangan ini. Nah, itu menarik tuh, Romo. Iya. Menarik kan sama mereka? Iya. Dari sendiri gitu Iya. kan. Gua begini tiba-tiba kesel. Iya. Lo kan Nah, itu gimana, Romo? Iya, kalau masing-masing paroki kan saya udah 5 paroki ya, sama-sama tabisan. Masing-masing mempunyai tipikalnya sendiri gitu. Di sini itu memang punya kekasan. Di sini ada, kalau saya lihat ya secara garis besar atau mungkin dari helikopter view gitu, ada 3 golongan umat lah. Bukan bermaksud golongan, tapi ada 3 golongan umat. Ada golongan umat yang menengah ke atas di seberang Di sini. belakang ya sini. Iya, di daerah Menteng sini. Ada yang menengah ke bawah, seberang, Mm. Karet Setiabudi, rumah dempet-dempet. Mm. Ada yang di apartemen, Casablanca, deretan Casablanca sana. Dan juga, ya ini depan sama di Guntur sini sama lah. Tengkulun gitu. Dan memang itu umatnya tipikalnya beda-beda dan dipengaruhi oleh kondisi geografis gitu. Tapi overall di sini, Henry juga tahu, guyup kalau di sini. Umatnya guyup. Oh, jadi Karena itu nggak karena masalah. terpengaruh oleh lingkungan rumah juga kan. Mereka Hmm. deket-deket, bisa menghampiri satu sama lain, jadi deket gitu. Dan juga romonya yang guyup ya. Rumahnya harus guyup juga dong, Oh. harus jadi contoh juga. Romo ketawa dulu guys. Iya, harus guyup. Jadi kalau di sini sekali lagi saya mengambil kebijakan supaya kita bersama-sama bergerak gitu, bukan cuman romonya doang. Makanya kalau di sini masih ada pola pikir bahwa semuanya harus romo sentris gitu ya, Pak. Saya menodobrak itu. Gitu kayak misalnya kayak panitia Natal. Ya panitia Natal juga punya wewenang untuk ngambil keputusan. Karena kita udah mendelegasikan itu ke panitia Natal. Kalau ke saya sifatnya lebih ke konsultatif aja. Gitu. Gimana Romo ini ya sebaiknya begini, tapi keputusan di panitia Natal. Keren. Supaya gerak bersamanya itu berasa gitu, nggak romosentris. Kalau romosentris ntar karismatik gitu, ntar kalau romonya pindah hilang tuh gerakan. Ya kan? Tapi kalau romonya pindah masih ada kan. Sesuai motonya tadi kan encouraging. Iya, Sebenarnya kan encouraging. Itu namanya enjorokin. Encouraging ya, encouraging. Kan? Keren ya, berarti dia belum lama kan tugas di sini, Di Romo? sini 2020 udah akhir. 2020 akhir. Covid. Pas Covid, gue kesini pas Covid nggak kenal siapa-siapa. Iya. Bener-bener. Kan berarti kan baru Muka-muka juga nggak hafal. 2 tahun kan. Baru praktis 2 tahun ini baru 2 bisa tahun, deket iya. sama umat. Deket sama Muka umat. nggak apa karena maskeran nih. Iya kan maskeran gitu tuh nggak kenal sama siapa gitu. Tapi Asing. maskeran itu menurut saya ya, semua orang jadi cakep. Ini ngaco, hati-hati. Iya. Enggak, ini serius, ini semua serius. Hati-hati. Ini serius. Jangan bersayap. Enggak, gue cuma ngingetin jangan bersayap. Bersayap. Enggak, semua orang tuh jadi cakep, jadi ganteng gitu dengan masker. Terus arahnya kemana nih? Berarti kalau Karena equilibrium nggak ada lagi ini lebih ini. Iya. Karena mulutnya ditutup. Nah. Kalau mulutnya ditutup orang jadi ganteng. nah, Oh. Ada yang cakep begitu ngomong jadi jelek. atau giginya hilang. Ya, intinya kalau mau ngerokok susah lah. Mau ngerokok susah. pakai tutup botol. Oh iya. Nah, lanjut deh ya. Mau kita Di sini nih. juga ya tadi guyup tadi di sini juga karena punya kedekatan dengan umat, saya jadi tahu kalau lagi misa itu mana umat-umat saya gitu. Kadang-kadang ngelihat wah ini kayaknya bukan umat sini nih gitu. Ini baru nongol nih gitu. Itu di situ saya bisa gitu kalau di sini. Oh, jadi Romo sambil screening profiling gitu ya. Bukan Tapi nggak ada gitu. sniper di belakang. Enggak, karena umat ini duduknya di situ-situ aja. Kalau iya, kadang-kadang iya bener umat ibu ini dulu pasti di situ. Iya, Semua semua kalau punya habis misa kan ini kan yang saya senang adalah dia sakrisinya di belakang, nggak di balik altar. Jadi kalau keluar misa langsung keluar langsung bisa salaman sama umat yang keluar. Nggak harus nunggu, nggak harus jalan dulu kalau yang Oh, dulu-dulu. kalau sakrisi kan di belakang itu, jadi harus muter dulu kan ke depan. Kalau ini kan sakrisinya di pintu masuk umat. Jadi begitu selesai keluar, langsung umat keluar kita bisa langsung nyapa gitu, salaman terus ya habis bisa. Jadi udah tahu, oh dari parkir mana? Kok nggak pernah saya lihat?
oh Kelapa Gading Romo, berarti bukan umat sini. Tuh kan, ini salah satu keunikannya Romo. Dia ternyata punya perhatian tentang posisi sakristi. Iya, Romo? Iya kan? Posisi sakristi. Kita nggak mikir bahwa oh ini ada begini, ternyata dengan gue begini gue keluar langsung bisa. Jadi habis selesai sama petugas, lepas kasula, sekolah langsung keluar, umat udah keluar, saya langsung cegat gitu. Depan pintu gereja ya? Iya, cegat salaman. Kalau di belakangnya altar kan harus muter dulu. Ke depan dulu. Ya kan? Ini di lingkungan gereja. Kalau di luaran, latu hari-hari sana mungkin begitu keluar begal bukan cegat. Jadi bedanya cegat atau begal. Kadang-kadang juga mau nyalamin umat di depan kan udah dicegat dulu sama siapa gitu. Jadi hambat ya. Tapi kemarin saat kita mau menentukan tempat ini nih, Romo sempat bilang, mau di rel aja, pinggir rel kan. Kan saya jawab, sekalian aja di latu hari-hari, sekalian banyak bubuk gitu kan, biar rame sekalian. Di sini juga kekasan itu, tiap 5 menitan lah. Ada suara ini, suara yang berisiknya cuman kalau hari biasa. Kalau Sabtu kerja maksudnya? hari kerja ya, hari kerja tuh kan lebih kencang sering, suaranya. Kalau Sabtu Minggu dia agak volumenya agak dipelanin. Nah kalau hari libur tuh ajojing langsung dah aja jeng. malam. Iya masih. Bukannya udah nggak ada ya? Ada suara ada dangdutan di sini kadang-kadang. Dangdut keliling biasa di sini lewat. Dangdor. Dangdut dorong. Tapi Romo menarik kan ya. Berarti Romo ini punya concern yang di tugas keuskupan juga punya spirit semangat yang tinggi di paroki juga sampai kenal umatnya. Dan satu lagi yang bikin saya salut ini harus diketahui oleh Romo sama Romo ini, walaupun saya dekat ya. Ini satu-satunya pastor paroki yang nganterin umatnya masuk seminari. Terus dia bilangnya apa? Anak gue ini, dia bilang gitu. Oh ketemu ya? Di sinar gue itu. Dia bilangnya begitu. Ini anak didik gue, jadi gue harus anterin lah. Ini tanggung jawab gue. Gak ada, menurut saya ya, sampai hari ini nih, saya baru lihat ini kita tahu mudanya lah. Kita tahu mudanya. Kita tahu kecilnya. Tahu pas. Tapi dia punya. Tapi dia pernah blow on. Gas terus. Tapi dia punya concern yang tinggi untuk penerusnya. Apakah itu jadi atau tidak itu masalah belakangan. Tapi supportnya itu yang penting kan. Karena itu yang gue nggak dapet dulu waktu gue masuk seminari. Dia orangnya sangat care. Gue nggak dianterin. Jadi gue pengen ya kalau dulu gue nggak dapet itu ya gue harus kebalikannya gitu loh. Paling nggak dia ingat momen bahwa ada pastor yang memperhatikan anak seminari. Nggak ada karpa. Ini kadang-kadang statement-statement kayak gini Romo, ini yang kesulitan untuk Katolik Rock mencari narasumber atau bintang tamu berikutnya. Setahu gue dia satu-satunya Romo. Ini susah banget kita. Besok datang kita kamu kan untuk urusan yang begitu. Aman. Untuk perhatiannya sampai segitunya gitu. Gak tapi bener. Emang waktu kita di seminari pernah ada yang nganterin? Gak ada gue. Ada kan? Gue ada dulu pastor pas lagi mau tes Romo paroki gue. Tapi gue ditengokin Romo Damianus Weru SPD itu. Dia kita. Iya, pakai mobil dia nyetir sendiri. Makanya prinsipnya gini, gue kalau dulu waktu sebelum jadi Romo, gue ngelihat figur-figur Romo yang menurut gue kurang. Gue nggak mau jadi kayak gitu. Misalnya gue ngeliat nih Romo khotbahnya begini amat sih gitu. Khotbahnya duduk gitu, baca, ngomong sendiri. Gue kalau jadi Romo gue nggak akan begini. Jadi gue kalau khotbah kadang-kadang gue dialog gitu. Mohon izin Romo interupsi. Ngomong sendiri lah, kalau ngomong rame-rame dialog tadi benar. Iya dialog dong, gue dialog. Ngomong sendiri. Iya kadang ngomong sendiri. Ngomong sendiri ada yang tidur, ada yang begini, dia bodo amat gitu. Itu maksudnya dia ngeliat bawah, liat altar gitu. Nah itu kan dia tahu tuh. Gitu. Nggak tahu. Nggak ada catatan mata. Nggak ada komunikasi gitu. Misalnya juga kok ini Romo bisa cepet-cepet banget gitu, nggak dihayati. Ya gue nggak mau kayak jadi Romo kayak gitu. Kayak juga misalnya nganterin anak-anak seminari, kok Romo nggak dianterin. Ya gue nggak mau jadi kayak gitu. Dia nganterin, gue nggak lihat dia Romo ini proses dari tes atau apa ya. Tesnya mungkin dianterin atau tidak nggak tahu. Tapi pas sampai serah terima, bapak ibunya dikuatkan juga sama dia, bareng sama dia, itu menarik loh. Ini berapa anak lu? Satu doang. Menarik. Asli orang sini seberang di depan apartemen Rasuna rumahnya. Tapi itu bisa memperkuat si anak sih. Iya loh. Mau keluar, aduh gak enak sama Romualdo nih. Udah nganterin gue gitu. Karena gue dulu punya almarhum Romo Wiryo, ya itu gara-gara dia juga. Karena dia meskipun begitu ya, belak-belakan gitu ya. Maksudnya
omongannya Orang juga baik kadang-kadang dengan nggak cara, ada. orang baik dengan Iya cara. baik dengan cara dia, kita merasa dekat dengan dia gitu, nggak ada barrier antara Miss Dinar sama Romonya. Gitu. Jadi kita merasa tersentuh juga. Mungkin salah satu keputusan mau jadi Romo gara-gara lihat figur dia ya, yang memang deket gitu sama siapapun. Ya benar, dan nih figur almarhum Romo Virgil tuh harus dengan ini rokok di tangan. Ini kalau mau totalitas Iya, totalitas, iya, bener. ya, tapi kan ya itu gitu kan Pilihan. pilihan. Iya. Nah, Ronaldo udah nggak bisa soalnya. Udah jatuh mulu. Nggak bisa. Nah, ini mau ceritain mau. Ini keunikan yang saya nggak berani. Tapi ini prolognya. Jadi waktu itu masih pendidikan di seminari Di ya. Tangerang, Mas. Jari 9,5. Gua tuh sama Alek dulu. Nah ini berdua Dia kan ini. lu kondektor dulu. Gue ya, jadi R&B kondektor dia. bus. Oh ini warisan gue nih. Ya, nah jadi di Tempat gue dulu ya? Tempat di itu Sponindo. Mereka ya. Bukan Sponindo di Hasinga. Tangerang. Sendal. Oh, lu sendal gue. Nah, jadi ketika probasi itu adalah percobaan hidup di luar bagi calon imam, ya banyak di keuskupan lain, khususnya kita bicara Keuskupan Agung Jakarta. Nah, lalu frater-frater ini tingkat 0 ini diutus lah, dia ada yang menjadi konektor bis, ada yang apa. Nah, Romo boleh dilanjutkan. Ceritanya banyak cerita lucu nih. Ya, ini tapi nanti nyenggol yang ini ya. Gue sama Karol tuh ya, waktu itu ya. berdua. Ini Karol, teman Kita kita tuh yang Karol, juga nonton ini yang agak gila. Penonton Kita kita reuni yang agak sedikit senior juga bingung kali. Kok Romonya dari tadi pakai gua lu ke kita gitu. Karena memang kita semasa. Satu meeting, satu Semasa. Tinggal serumah. Iya, jadi Romonya mungkin nggak enak kalau manggil saya terus. Iya loh, gitu. iya biar akrab gitu. Ya Romo, gimana tadi? Iya kan dulu ditugasin sama Karol tuh ke Tangerang di pabrik Sponindo. Sekarang udah bubar tapi udah makan tumbal kayaknya. tapi ceritanya ini sih saya tahu mungkin biar Iya, jadi kan dulu memang bisa- kita suka bercanda-bercanda karena ngantuk banget di jam 8 sampai jam 4 sore kan. Shift malam nih ya. Enggak pagi. Pagi terus. Jam 8 masuk, jam 4 pulang. Tuh ngantuk banget kalau udah Oh ini ceritanya bukan shift malam. bukan. Delapan pagi? Enggak pernah shift malam. Oh, oke. Itu diri mulu doh ya? Diri duduk aja udah kerjaannya. Bosen udah. banget ya? Bosen banget. Saking kita udah wanti-wanti saking akrabnya itu diri mulu ya doi. Orang nggak ada yang Iya, kalau dikenek kan enak ya di jalan gitu. Banyak Cuman pandangan. di satu tempat ngeliatin Betul. mesin yang sama, bahan yang sama, ngelakuin hal yang sama. Itu sepanjang aja. Itu terus kan bosen gitu. Lagi suka bercanda-bercanda sama Karol gitu. Oh. Suka ngantuk-ngantuk gitu. Rol gimana sih kemana kita Rol? Makan di mana nih gitu kan sebagainya. Terus tiba-tiba bercanda, aduh Rol gua kena nih Rol gitu. Gitulah bercanda-bercanda berkena beneran. Ayo kali jangan bercanda. Ngomong yang seri yang Ngomong baik-baik. bener ya. baik-baik. Aduh, tangan tuh kena tuh. Jadi sebelumnya lu udah bercandain bahwa Iya. ini kena nih tangan gua nih. Iya. Enggak, Ronaldo Terus harus nggak bercanda kemana tuh, emang. Mo? Sisanya mau. Jadi waktu itu kena tuh cuman seruas. Jadi yang keputus itu seruas. Itu putus di tempat. Putus atau Bukan gepeng? putus, Meleleh. gepeng terus sudah putus tapi tinggal nyisa kulit di atas. Jadi masih nempel. Dagingnya hilang. Dagingnya masih ada. Masih ada. Cuman Banyak remuk ya? aja remuk. Oke, gitu, remuk. Terus habis itu kan, wah, gua langsung kayak semacam kena gitu langsung gitu. Otaknya tuh langsung teng Blank. gitu. Itu sakitnya luar biasa. Rol, gua kena beneran Rol gitu. Nggak sakit. Sakitnya luar biasa. Belum sakit. Begitu awal tuh belum sakit. Kemudian baru sakit. Semenit Sepersekian kemudian detik ya. nah, Oke. otaknya baru Prosesing. sampai samping. Habis itu baru di manajer datang, wah apa nih? Oh kasih minyak tawon gitu. Kasih minyak tawon, gue dikasih minyak tawon. Dikata madu kali ya. Kabur banget sih. Nggak, dari mungkin. Akhirnya keluar juga Betawi. Terus minyak tawon. Gue kan bodoh ya, saya bodoh banget gitu ikut-ikut aja. Tapi dioles oh oke. Disiram, silakan. ber gitu. Langsung Udah begitu sakit. kena itu ber langsung, wah setrum gue langsung, wah. Bawa ke puskesmas, mana puskesmas ini? Udah gitu, udah ada punya motor gak? Ada punya motor, gue dibawa naik motor. Begini gue ke puskesmas ini. Kayak Puskesmas pesta terdekat gini. Jadi debu-debu. Semua masuk, belum ditutup-tutup, disuruh begini gitu. Ya darah enggak, tapi darah keluar. Udah putih. Udah putih ya, oke, Udah oke. putih, terus sampai di, itu udah hitam tuh, akhirnya hitam tuh. Kan Karena udah nggak ada darahnya, Iya. udah biru gitu. Sampai di puskesmas, dokternya cewek gitu kan. Dokternya, ibu dokter datang, dia lihat, wah ini pembuluh darahnya udah putus semua nih, ini harus diamputasi gitu. Amputasi seadanya aja kayak motong daging pasar gitu. Terus dia nanya, ini nggak apa-apa mas dipotong, istrinya nggak marah, kata gitu. Masih belum punya istri dok. Dan rencana nggak punya istri. Iya nggak punya istri juga kan bahasanya gitu. Terus akhirnya dipotong, digeret-geret gitu, udah dibuang. Jadi waktu itu Oh, dibuang? pertamanya cuman Nggak dia disimpan ya? udah jelek banget, udah hancur.
seruas doang gitu, seruas. Terus ya udah seadanya diperban seadanya. Terus akhirnya gue dipindahin tempat dari yang motong-motong ke pembungkusan sendal. Jadi sambil diperban tuh bungkusin sendal. Gitu. Masih Karol nih ngabarin ke Purwito, Romo Sarto, Panik langsung. Romo, tangannya ada putus ya. Sampai lo panik. Langsung rame tuh. Tangan rame. Iya, betul. Coba Mas Karol ini disaksikan ya. Oke. Oh, jari gua doang, Bro, bukan tangan. Tangan gua segini, masa gua ya begini-begini. Berkatnya bagaimana, Bapak Putraan Roh Kudus gitu. Ini bisa jadi clickbait di depan. Kacau ya. Iya, habis itu ya udah, kayak di dalam, tangan, jari. Akhirnya gitu Romo Sarto bilang, "Gimana, mau pulang apa enggak? Mau lanjut apa mau pulang?" gitu kan. Gua bilang, "Tinggal 2 minggu lagi lah, lanjut aja." Oh, kan sakit. Minggu ketiga gitu, udah diperban gitu. Akhirnya 2 minggu lagi gua pindah tempat ke pembungkusan sampai selesai lah itu. Tetap Selesai. kerja tuh ya? Iya, tetap kerja. Kita 40 hari ya kalau nggak salah. 30 lewat. 30. Iya. Ya sebulanan lah, 5 minggu kurang lebih. Masih selesai, terus gue pulang. Begitu gue pulang, terus gue rasa-rasa aku bagian belakang dari yang potongan pertama tuh masih ngilu-ngilu gitu. Akhirnya gue cek ke Karolus, begitu di rongsen, patah bro, tulangnya gini. Terus gue tanya dokternya, wah frater nih, harusnya frater awal-awal langsung kesini aja gitu. Terus gimana dok, ininya? Wah, Frater kayak dia harus diamputasi lagi. Dipendekin lagi. Gue bilang, aduh, kenapa harus dikurangi ini? inilah keunikannya. Jadi ini sebelum penutup di masalah jarinya. Jadi kita ini kebetulan tinggal setahun sudah beda rumah, Mas Endri dengan saya. Lalu ini Mas Alek masih sama. Masih bareng ya. Nah, saat kita ada pertemuan, jadi kebetulan kita kayak kelas tahun, kita datang ketemu nengokin. Di bayangan kita tuh kita udah pada pasang muka melas gitu. Duh, Dok, gimana? Tapi Romo Aldo ini jingkrak-jingkrak, begajulan, dia mampu berdamai, menerima dengan semua keadaan. Jadi kita juga jadi bercanda juga. Maksudnya orangnya aja nggak orangnya begajulan gitu. Kalau kita udah latihan, Dok. Romo, kita udah latihan. Kita nanti pasang muka sedih ya. Ternyata dia ketawa-tawa. Kalau hari gue mau amputasi, kan gue harus nginep dulu semalam. Pada nganterin nih. Itu ketawa-tawa, hai gitu. Suster bilang, ini yang sakit yang mana? Bingung. Suster ini operasi. Ini yang sakit yang mana? Udah kita tawa-tawa di kasur itu, di kamar itu. Kan 1 hari harus datang, itu kan harus puasa, macam-macam kan harus dilihat jantungnya, kesiapan macam-macam. Yang sakit yang mana ini? Saya suster. Oh, kamu ini yang keluar gitu. Ya akhirnya gue diamputasi, direparasi lagi yang bagus supaya bagus lah kelihatannya. Tapi lo adaptasi belajar nulis gak sih waktu itu? Enggak kan aman? Aman, cuman buat nunjuk aja udah nggak bisa. Jadi begini. saya ingat banget begitu dia pulih, kita tinggal serumah, dia bilang, "Beng, gue udah nggak bisa nih nunjuk orang. Masa gue nunjuknya begini, jari tengah keluar." Kacau aja begini. Jadi lebih sopan ya? Iya, lebih sopan kayak gini. Gue seneng gitu, maksudnya awal-awal orang kan mendapat kekurangan itu Sedih bisa gitu ya. sedih suka, tapi gue bisa jadi bahan cerita gitu. Jadi kalau rekoleksi sama anak-anak muda, itu gue kadang-kadang suka cerita bagaimana orang bisa berdamai dengan kekurangan. Nah itu nggak banyak orang. Dan bisa menertawakan Iya. itu menjadi berkat buat orang. Iya. Dan hebatnya lu itu dalam waktu singkat. Nggak pernah ngeliat sedih. Bahkan nggak ada sedih. Itu pura-pura aja ya, hati gue sebenarnya perlu. Pret lah. Tapi gue ya maksudnya awalnya mungkin gue juga sempat bertanya juga apakah Tuhan menghendaki gue kecelakaan gitu. Tapi waktu itu yang bagus adalah almarhum Adi Wijoyo ngomong sama gue, Frater, Tuhan itu nggak menghendaki kamu kecelakaan gitu. Tapi mungkin kecelakaan karena kelalaian dan kebodohanmu, dia bilang gitu. Tapi jangan lihat kelalaian, tapi Tuhan juga sudah memberikan yang lain yang lebih baik, yang masih baik dalam dirimu yang harus kamu kembangkan daripada fokus ya. Akhirnya itu merubah pola pikir waktu itu. Paradigma ya. Akhirnya meskipun 1 hilang, tapi kan gue masih punya 9 yang lain yang bisa gue pakai. Nggak hilang 1 loh, maaf. Hilang setengah. 2/3. Coba sekarang di mana Romo di dunia ini yang jarinya 9,5, 9/3. 9/3, berapa lah itu, bisa merubah
hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah. Cuma lu di dunia dengan tangan 9 Dia kan nanya sebenarnya nanya Romo di mana di dunia? Lah di sini. Mana ya? Gitu. Selain di sini maksudnya. Orang yang jarinya lengkap aja belum tentu bisa. Nah, makanya kita bisa katakan lagi ini satu-satunya Romo. Kalau ini nggak masalah. Ini satu-satunya. Satu-satunya Romo yang konsekrasi ya 9,5. 9.15. Kalau Iya, jam tadi kita 9.15. Nah, Romo, terakhir nih Romo, kita singgung nih sekalian nutup-nutup lah. Jadi kemarin itu kita diundang mengenai jadi ada satu Romo yang namanya Kabar Baik ID, Romo Sulis. Terus ya, mereka mengulas bersama Romo Riki tentang Nostra Aetate. Mungkin Romo boleh sharing sedikit sih garis besar dokumen itu, terus kita ngelihat podcast Romo tuh teman saya yang muslim juga nonton Romo dengan Habib Jafar. Itu saya nggak ngerasa dampaknya sebegitu besar itu. 4 juta 5 juta viewers ya. Kemana-mana kalau ketemu orang itu selalu yang, mana sama Habib ya gitu. Padahal udah 2 tahun lalu. Setahun. Dia kan 2 tahun lalu. Dia kan waktunya berdasarkan Tahun lalu Romanyis. Tahun ini Romanyis. Tapi tayangnya setahun lalu. Iya, setahun lalu ya. kan berdasarkan dia nonton. Iya, gitu. benar-benar. Iya, dia baru nonton kemarin kan. Itu efeknya nggak menyangka sebesar itu ya. Tapi waktu itu memang rencananya saya nggak mau duduk sebagai seorang pemuka agama gitu. Awalnya memang awal dan memang nggak mau duduk sebagai seorang pemuka. Itu status saya sebagai imam, tapi saya mau duduk sebagai sahabat si Onat sama Habib aja gitu ya. Memang sama-sama kita pengen duduk ngobrol, kebetulan ya Onat Katolik rock juga dia. Terus juga Habib kan dari sisi Islam, saya pastor Katolik. Ya sebagai saya mau menunjukkan bahwa kita bisa duduk bareng, bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol, nggak harus gontok-gontokan soal iman masing-masing. Tapi kita bisa ngobrolin hal-hal yang jauh lebih besar daripada itu, gitu. Ngomongin kebangsaan, ngomongin ngeceng-ngecengin si Onat, gitu kan. Lalu juga ya duduk bersama untuk ngasih tahu lah kepada khalayak ramai, khususnya anak-anak muda, kita beda, iya keyakinan, tapi kita sama-sama bangsa Indonesia, gitu. Jadi nggak ngomong soal Nostra Aetate juga. Tapi semangatnya ya, kalau Romo bisa memberikan garis besar kaitannya dengan semangat Nostra Aetate dalam hal ya semangatnya, gue nggak tahu lagi. Lo ke dosen nanyain ke dosen. Nggak, intinya gue nggak ngomong Nostra Aetate, gini daripada gue dobos ya kan. ini dia, ini satu-satunya. Daripada gue ngawur, mendingan gue bilang apa adanya. Dulu itu, waktu itu diundang situ ya, disposisi batin gue itu bukan buat mau ngajarin dan mau membanggakan iman Katolik. Karena kalau mau percaya buat iman Katolik, tempatnya bukan di situ. Mau menimba iman Katolik juga tempatnya bukan di situ. Kalau mau menimba iman Katolik, mau percaya datang ke gereja, ikut kategumen, bener dong. Tapi dimulai dari nonton Katolik Rock bisa loh. Bisa. Bisa. Itu tapi pintu pertama. Iya, makanya pintu gerbang doang. Tadi itu cuma duduk mau ngobrol aja kita, ngobrol celah-celahan. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya Habib juga pertanyaan-pertanyaan standar lah gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan permukaan aja yang surface yang. Iya, tapi fakta bahwa kita bisa duduk sama-sama ngobrol layaknya teman, sahabat, itu punya pesan jauh lebih penting. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Iya, bahwa kita apapun agamanya, ras suku agamanya, kita bisa duduk sama-sama sebagai sahabat gitu. Itu penting, pesannya di situ. Nah, pertanyaannya Romo. Itu Romo udah kenal mereka, maksudnya Habib dan Onat itu lama atau baru? Nah. Onat aja baru waktu dia bikin konten untuk channelnya di sini waktu itu datang dia sama timnya. Habis itu karena kakaknya Onat itu kan teman SMP di Slamet Riyadi, Debi namanya. Itu adiknya si Onat itu. Nah Debi itu ngontak, dia cari Romo yang ya beginilah bawaannya, yang santai, yang bisa cetak celetuk gitu, yang bisa bercanda-bercanda gitu, nggak terlalu berjarak, kaku. Ya udah tetap pikiran lah gua bilang ya udah deh, nggak apa-apa, coba gitu kan. Tadinya gue udah nawarin tuh Romo Uut, ya kan, Romo Yosef. Tapi gue pikir kalau Romo Uut, Romo Yosef ntar bercandanya nggak nyambung lagi ya kan. Nah hebatnya Katolik Rock, Romo Uut, itu kita udah berapa stripping, 4 episode. Jadi stres juga. Stres ya. Stres. Makanya tuh siapa lagi Romo siapa lagi? Kayaknya susah juga. Udahlah gue aja lah. Jadi martir gitu kan. Asik. Lu nggak encouraging lagi dong. Meskipun resiko akan mengkhianati apa yang gua hidupi, kan gua nggak suka rame-rame gitu, nggak suka dikenal orang juga gitu. Ya risiko gua. Tapi posisi komsos. Ya gua selalu di belakang layar.
Yang maju orang lain. Gue gak suka dikenal banyak orang gitu, jadi pusat perhatian gitu. Jadi ya udahlah resikonya itu. Ya udah gue datang, dijemput jam 8 nih. Baru syuting jam 10 malam. Jam 8 sore. Jam 8 malam ya. Dijemput sore kayaknya. Karena mereka harus, itu kan waktu puasa, ya mereka harus buka puasa dulu, dan sebelum gue itu syuting hari keriting. Jadi harus syuting dulu hari keriting, habis itu gue jam 11 baru kelar jam 12-an setengah 1 lah, pagi. Gitu, baru sampai rumah lagi jam 2. Itu syuting mana? Syuting di Bintaro, di studionya Dedi. Bintaro, dari sini ke Bintaro. Itu sendiri? Bintaro coret tuh, udah Bintaro coret lagi tuh. Agak offside. Iya, agak offside. Coretnya 2 kali apa sekali? 2 kali lah. Gitu. Tapi ya bersyukur bahwa punya dampak lah. Dan itu pintu masuk juga bagi gue secara pribadi ketika gue datang ke acara-acara teman-teman muslim gitu. Gue cerita tentang ini, mereka seneng gitu. Mereka kayak merasa bangga gitu. Jadi kayak ada bahan untuk obrolan lah gitu. Gue pernah syuting sama Habib gitu kan. Atau mungkin ada beberapa dari mereka juga nonton itu lalu mendekati gua gitu, mendekati lalu membuka pembicaraan. Mulai duluan. Untuk dialog. Nggak gitu ada kan. jarak ya, karena lu Iya. bisa deket sama. Akhirnya bukan dialog iman lagi, tapi dialog itu dialog Kehidupan. antar sahabat. Kita bikin konten bareng ya, gini-gini gitu. Gitu. Jadi kunci duduk barengnya dialog antar sahabat-sahabat, nggak menghakimi. Iya, betul. Cuman Ini encouraging. juga kan dialog sahabat duduknya bareng. Bareng, gila bareng. Beda geng Romo. Seragam, saya salah sendiri. Nggak ada janjian soalnya. Waktu terasa singkat ya, tapi kita belajar banyak dari Romo Aldo gimana Rendah mampu hati. berdamai, ya rendah hati, mampu berdamai dengan diri sendiri, menerima tadi kekurangan sampai tadi. Menertawakan diri. Iya, lalu juga ada clue-nya untuk duduk bareng sahabat itu jangan menghakimi, dialognya dialog sebagai sahabat gitu, beda keyakinan atau Iya. apa. Nah, Romo thank you banget nih buat Sama-sama. waktunya nih. Siap. Semoga tetap rock and roll gitu ya, dan tetap sehat selalu dalam Tetap rendah hati, pelayanan. Iya, perhatian hati. sama Iya. umat. Itu yang menyenangkan Romo. Iya. Saya juga senang diperhatiin, jadi kalau perhatikan balas enak gitu. Oh iya, saya perhatikan Romo. Dari jauh saya keker. Kayak gitu ya. Oke. Sobat Katolik Rock dimanapun Anda berada, demikian ngobrol-ngobrol santai dan inspiratif kita. Semoga semuanya selalu sehat, berlimpah berkat dan rezeki, dan jumpa lagi di episode Katolik Rock berikutnya. Salam Katolik Rock! Oh iya, salam dulu. Lu kayak berita nih, Bre. Bisa kan gitu ngomong-ngomong dulu. Gue ngeliat, wah, 10-10. Nggak terasa ya.